Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah fase rahmat, yaitu awaluha rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu yatqu minan nar. Ibaratnya dalam sebuah pertandingan, dalam kompetisi, di bulan Ramadan ini 10 hari yang pertama adalah merupakan babak penyisian, sedangkan yang kedua merupakan babak semifinal, dan yang terakhir 10 hari yang terakhir merupakan babak penyisian, babak final. Karena itu kita bisa melihat pada awal-awal Ramadan banyak sekali masjid, mushola para jamaah penuh melaksanakan salat jamaah isya dan tarawih. Namun pada 10 hari yang kedua sudah mulai berkurang. Dan yang ketiga biasanya itulah pada akhir-akhir yang ketiga ini, fase yang ketiga ini, banyak sekali masjid ataupun mushola jamaahnya semakin berkurang. Padahal kalau kita lihat, kita dengar dari berbagai macam ulama bahwa 10 hari yang ketiga ini di bulan Ramadan ini, fase yang ketiga ini ada suatu peristiwa yang sangat menguntungkan bagi kita, yaitu adanya malam Lailatul Qadar bagi umat Islam, bagi siapa yang saja yang mendapatinya. Malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, diantaranya malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusannya. Dan sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Muslimin muslimat pendengar muslimin muslimat yang berbahagia, malam Lailatul Qadar, kalau kita dengarkan atau kita menurut keterangan malam Lailatul Qadar, menurut keterangan beberapa ulama, itu terdapat di 10 hari yang terakhir, dan biasanya muncul ataupun turun pada malam-malam Lailatul, pada malam-malam tanggal ganjil. Namun kita tidak bisa mengetahui secara pasti tanggal ini berapa. Akan tetapi kita hanya diberi keterangan oleh beberapa ulama bahwa ada beberapa tanda yang harus kita cermati, yang harus kita pahami sebagai tanda bahwa malam Lailatul Qadar itu telah datang. Yang pertama adalah ciri-ciri adanya malam Lailatul Qadar. Dari ciri-ciri alam yang pertama adalah cahaya pada matahari pada pagi harinya itu terlihat redup, tidak panas,
tidak dingin dan tidak gelap. Itu ciri-cirinya kalau pada terjadinya Lailatul Qadar pada pagi harinya. Kemudian yang selanjutnya, malam yang kejadian itu malam yang begitu tenang, damai dan tidak panas udaranya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah bulan begitu nampak separuh secara bulat. Dan yang keempat, malam yang penuh cahaya. Kemudian pada keesokan harinya matahari cenderung berwarna putih, tidak terlalu panas juga, tidak berwarna merah. Kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, itu sekedar pengetahuan dari kita bahwa berkenaan dengan malam Lailatul Qadar yang terjadi di malam hari 10 hari terakhir. Oleh karena itu, marilah kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa, khususnya ibadah salat tarawih di pada malam-malam 10 terakhir. Karena mudah-mudahan dengan satu harapan bahwa kita nantinya bisa mendapatkan menangi, dalam bahasa Jawanya bisa menangi malam Lailatul Qadar yang pahalanya kalau kita hitung-hitung adalah 1000 bulan, dan kalau kita hitung-hitung itu sebanyak 83 tahun. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.